Hai teman-teman, sahabat Lombok Programming Academy. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan salah satu source code yang kami jual, yaitu source code aplikasi klasifikasi kualitas buah dengan neural network backpropagation yang berbasis fitur transformasi ruang warna ya yang diaplikasikan dengan menggunakan MATLAB GUI. Jadi source code ini sangat cocok buat teman-teman sekalian yang sedang mengerjakan tugas akhir ya tentang klasifikasi kualitas buah atau klasifikasi data citra ya. Dan sangat cocok juga buat, kalian yang sedang membuat project besar untuk tugas mata kuliah ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pembelajaran contoh untuk kalian kembangkan sendiri. Jadi aplikasi ini dikembangkan berdasarkan kasus-kasus penelitian yang kami kerjakan dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Oke, jadi buat teman-teman yang membutuhkan contoh aplikasi klasifikasi kualitas buah dengan, algoritma neural network backpropagation, source code ini sangat tepat untuk kalian ya. Jadi, teman-teman sekalian bisa mendapatkan source code ini di blog kami ya, yaitu nih hamzanwadi@blogspot.com, yaitu di bagian menu source code ya, halaman source code, ini dia. Oke, di paling bawah ya. Jadi ini dia harga dari source code ini yaitu Rp385.500, di mana, teman-teman sekalian yang membeli ini akan mendapatkan source code full-nya yang bisa kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada data citra yang digunakan, kemudian panduan perhitungan matematis dari, penerapan metode atau algoritma neural network backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah ya dengan fitur transformasi ruang warna HSV. Kemudian ada video penggunaannya ya, panduan cara menggunakan dan menjalankan aplikasinya. Jadi buat kalian yang membeli source code ini tentunya akan sangat bermanfaat karena dilengkapi dengan panduan perhitungan matematis dari algoritmanya. Jadi bagaimana proses matematis, bagaimana proses klasifikasi kualitas buah secara matematis dijelaskan di sana ya. Jadi ini sangat bagus buat belajar. Oke, bagaimana cara membelinya? Kalian dapat melihat atau menekan tombol beli sekarang ya, di mana di sini ada penjelasan tata cara pembelian, yaitu pembelian source code dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi melalui fasilitas WA yang tersedia pada blog ini ya. Jadi di sini, jadi konfirmasi terlebih dahulu judul source code yang ingin dibeli, baru lakukan pembayaran dan konfirmasi ya. Untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui satu rekening mandiri dengan nomor sekian atas nama Hamzan Wadi, kedua melalui Dana ya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Satu, lakukan konfirmasi pembelian source code terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembayaran. Kedua, pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama setelah konfirmasi dilakukan. Yang ketiga, apabila konfirmasi dilakukan pada malam hari, maka file kemungkinan akan dikirim besok harinya. Ya, jadi itu dia teman-teman tata cara pembelian source code-nya ya. Oke, sekarang langsung saja kita demonstrasikan ya aplikasinya. Sini ini dia tampilan figur atau GUI-nya ya, rancangan GUI-nya. Ini judulnya klasifikasi kualitas buah apel dengan neural network backpropagation yang berbasis fitur transformasi ruang warna. Oke, kita jalankan ya. Oke, ini dia tampilannya. Di sini ada dua panel utama yaitu proses pelatihan dan proses pengujian ya. Untuk melakukan proses klasifikasi kualitas buah, terlebih dahulu kita harus melakukan proses pelatihan ya. Oke, kita lakukan proses, pelatihan terlebih dahulu dengan membaca data latihnya ya. Data latihnya di sini tersimpan dalam data citra 15 ya.
Ini namanya bebas sebenarnya, tapi di sini namanya data citra 15. Oke, kita tunggu proses pembacaan citranya ya. Jadi ketika proses pembacaan citra, akan terjadi proses transformasi fitur ya, transformasi ruang warna dari RGB ke HSP. Jadi fitur HSP inilah yang akan menjadi data masukan dari JST atau Neural Network Backpropagation-nya. Oke, jadi di sini program ini datanya disimpan dalam file Excel ya, jadi pembagian datanya dalam file Excel. Jadi sangat mudah untuk dikelola. Jadi teman-teman cukup menempatkan data citranya di folder tersendiri di sini, digabung antara data citra dan data latih. Nah, pemisahan data latih dan data ujinya dilakukan di file Excel. Jadi penempatan data di dalam file Excel-nya juga untuk melakukan mempermudah atau mempercepat proses pembacaan citranya ya. Jadi pengolahannya lebih cepat, pengolahan datanya lebih cepat itu maksudnya ya. Oke, di sini ini ya tadi data file Excel-nya untuk data latih, data uji, dan data klasifikasinya udah terpisah di file Excel. Adapun data citranya ini dia ya, ada busuk, matang, dan setengah matang ya. Jadi ini dia tampilan datanya di foldernya ya. Jadi ini nanti teman-teman akan dapatkan ketika membeli source code-nya. Oke, kita lihat di sini pembacaan data latih sudah berhasil dilakukan dan ketika pembacaan data latih, program akan langsung melakukan ekstraksi fitur yaitu fitur transformasi ruang warna HSP ya. Jadi yang menjadi fitur di sini adalah rata-rata dari intensitas HSV-nya ya. Oke, kemudian setelah melakukan pembacaan citra, kita akan melakukan inisialisasi bobot ya, inisialisasi bobot awal, di mana pada proses inisialisasi bobot ini, parameter yang berperan adalah jumlah neuron input, hidden, dan output. Nah, di sini yang bisa diubah-ubah adalah neuron hidden saja, karena neuron input itu 3 sesuai dengan jumlah fitur yang digunakan, yaitu 3 fitur, yaitu rata-rata dari nilai H dan S dan V ya, HSP-nya ya. Nah, untuk neuron output-nya juga tidak bisa diubah karena kita menggunakan 2 digit kode biner untuk merepresentasikan kualitas buah atau kategori kualitas buahnya ya. Nah, di sini kita tentukan neuronnya, 3, 3, 2. Jadi arsitekturnya 3 neuron input, 3 neuron hidden, dan 2 neuron output. Ya, untuk neuron hidden-nya bisa diubah-ubah ya, tapi di sini kita gunakan 3 saja. Oke, kita lakukan inisialisasi bobot dan bobot awalnya akan muncul di sini ya. Oke, setelah melakukan proses inisialisasi bobot, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pelatihan. Oke, di sini sebelum melakukan proses pelatihan, kita tentukan dulu parameter alfa atau laju pembelajarannya, kemudian jumlah iterasi dan toleransinya. Di sini kita menggunakan nilai laju pembelajaran atau alfanya itu 0,8 dan iterasinya kita gunakan 500 ya. Untuk toleransinya 0,0001 ya. Adapun penjelasan dari setiap parameter ini kalau sudah membeli buku saya tentang neural network atau JST backpropagation di Google Play atau Google Book pasti paham ya. Oke, sekarang kita lakukan proses pelatihan ya dengan menekan tombol pelatihan. Oke, kita tunggu di sini proses pelatihannya berlangsung ya selama 500 iterasi. Oke, ini dia hasil pelatihannya ya. Ini dia grafik konvergensi dari MSE-nya, grafik konvergensi proses pelatihan. Jadi ini pergerakan nilai MSE-nya pada tiap iterasi ya. Jadi didapatkan di sini waktu komputasinya itu 10,6135 detik dan MSE-nya 0,055507 ya. Oke, itu dia
Proses, pelatihannya ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menampilkan data latihnya, bisa dilakukan dengan cara menekan tombol tampil citra latih ya. Nah, di sini kita lihat, jadi tampil semua citra latihnya ya, sejumlah 279. Oke, tampil 14 figur ya, di mana setiap figur itu ada 20 citra. Oke, ini dia, citra latihnya ditampilkan ya. Oke, nah setelah proses, pelatihan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian. Di sini kita baca citra ujinya, baik citra ujinya ditempatkan di file yang sama ya, cuma di sheet yang berbeda, di sini. Oke, jadi teman-teman bisa mengatur sendiri jumlah citra latih dan citra ujinya ya di sana. Oke, setelah membaca citra latih, di sini proses pembacaan juga melakukan proses ekstraksi fitur transformasi ruang warnanya ya, di sini. Dia fitur untuk setiap citranya. Oke, setelah itu kita lakukan pengujian dengan menekan tombol pengujian. Di sini didapatkan akurasi yaitu 47, sekian persen ya. Jadi karena akurasinya rendah, maka kita belum bisa melakukan identifikasi secara akurat ya, atau klasifikasi secara akurat, sehingga diperlukan proses pelatihan ulang agar mendapatkan akurasi yang tinggi. Kita ubah, neuron hidden-nya menjadi 5 ya, kita inisialisasi bobot, kemudian kita lakukan pelatihan ulang. Kita lihat hasilnya ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kita lakukan pengujian ya. Oke, di sini masih 50% ya, akurasinya. Kita lakukan lagi pelatihan ya. Jadi, kita lakukan pelatihan lagi 500 iterasi. Jadi yang tadi 500 iterasi, sekarang 500 iterasi, jadi 1000 iterasi ya pelatihannya. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini MSE-nya makin kecil ya. Jadi semakin kecil MSE pas pelatihan, maka hasil akurasi pas pengujian akan semakin tinggi ya. Nah, di sini dilihat hasil akurasinya menjadi 89, sekian persen ya. Nah, jadi itu bisa dilihat. Jadi dengan melakukan perubahan terhadap, parameter-parameter pada saat proses iterasi, terutama parameter jumlah neuron hidden dan parameter jumlah iterasi, nanti semakin tinggi jumlah iterasinya biasanya akurasinya akan semakin besar ya. Oke, ini dia tingkat akurasinya untuk pengujian tadi, didapatkan, akurasi sebesar 89, sekian persen ya. Oke, kalau kita ingin menampilkan citra ujinya, kita tekan tombol tampilkan citra uji ya. Di sini akan tampil citra uji ya, 46 citra uji tadi. Nah, setelah mendapatkan akurasi yang tinggi pada proses pengujian, maka kita bisa melakukan identifikasi atau klasifikasi buah ya. Sorry, ini identifikasi penyakit, seharusnya klasifikasi buah ya. Nanti kita ubah. Oke. Ini dia POM untuk klasifikasinya ya. Jadi POM klasifikasi ini kita asumsikan citra buah yang kita tidak tahu, klasifikasi atau kualitasnya ya. Nah, kita bisa lakukan terhadap, banyak data atau satu data ini ya, citra. Nah, kalau kita ingin mengklasifikasi banyak citra sekaligus, kita bisa tempatkan daftar citranya di sini, di tab ke data klasifikasi, kemudian kita tentukan namanya dan foldernya di mana ya. Nah, di sini foldernya ditempatkan di lokasi yang sama dengan citra ya, data citranya. Oke, kita lihat di sini, kita baca filenya ya, kata baca file Excel-nya. Oke, di sini program akan melakukan pembacaan
citra yang akan diklasifikasi ya. Jadi ada 8 citra yang akan klasifikasi ya atau diidentifikasi kualitasnya. Nah, setelah melakukan pembacaan, kita tekan tombol identifikasi. Maka di sini terlihat hasil identifikasi atau klasifikasi kualitas buahnya ya. Oke, itu dia. Nah, apabila kita ingin melakukan klasifikasi kualitas buah terhadap citra tunggal, kita bisa lakukan dengan cara menekan tombol ini ya, menekan tombol baca citra, kemudian kita pilih citra yang ingin dibaca. Nah, di sini tampilkan, nah kita identifikasi ini kualitasnya apa ya. Nah, ini terlihat hasilnya adalah setengah matang dan benar, ini adalah citra apel yang setengah matang. Oke, itu dia teman-teman, demonstrasi dari aplikasi klasifikasi kualitas buah apel dengan neural network backpropagation yang berbasis fitur transformasi ruang warna ya. Jadi buat kalian yang ingin membeli silahkan kunjungi blog kami ya di sini ya hamzanwadi@blogspot.com yang linknya akan tersedia di deskripsi video. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman ingin melakukan kostum sesuai dengan kebutuhan, membutuhkan jasa, kami juga menyediakan jasa untuk pembuatan aplikasi penelitian. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.